Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman, Sayyidina Muhammadin al-aman, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fadal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمني بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan materi kita di eh, materi rutin kita ya setiap pekan. Yang alhamdulillah kita sekarang masuk ke part yang kedua untuk muqaddimah Tuhfatul Atfal. Dan ini adalah muqaddimah yang terakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi intinya atau syair dari bab awalnya gitu. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah Pak. Soalnya ketemu. Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Untuk Teh ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, masya Allah. Baik, sudah siap ya untuk catatannya, untuk posisi yang enak untuk bisa mendengarkan, ya. Karena kita udah masuk ke syair dari syarah Tuhfatul Atfal ini. Oke, Anda mau coba share screen dulu. Sudah. Sudah ya? Oke. Muqaddimah Tuhfatul Atfal part yang kedua. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacanya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardhatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat silabus kita. Kita masih di muqaddimah. Nah, setelah muqaddimah kita masuk ke nun sakinah dan tanwin. Nah, pembahasan daripada Tuhfatul Atfal ini ya. Dan seterusnya gitu. Nah, ini ya ada nun sakinah, tanwin, mim dan mim tasydid, mim sakinah, lam sakinah, pertemuan dua huruf ya, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain, terus jenis-jenis mad, hukum mad dan mad lazim. Nanti pembahasan yang paling panjang ini adalah di madnya nih. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Lihat. Untuk bab yang akan kita bahas di hari ini adalah pokok bahasan dari kitabnya. Jadi apa sih isi daripada kitab ini? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya, mengenai dan sakinah, mengenai mim sakinah, lam sakinah gitu ya, dan seterusnya. Lalu juga ada nama kitabnya, nanti kita akan jelaskan apa artinya dan lain sebagainya, dan juga pahala serta balasan. Target belajar kita tentunya mengetahui dan memahami ya untuk kali ini, yaitu mengenai pokok bahasan kitab Tuhfatul Atfal, nama kitabnya, dan pahala serta balasannya. Oke, pokok bahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal ini. Nah, kita masuk ke bait yang ketiga sekarang. Nah, kalau misalkan antum nyatet ya, berarti sekarang kita masuk ke bait yang ketiga nih. Misalkan. Ya. Oke, Afwan. Kita lanjut. Jadi bait yang ketiga sekarang ya. Jadi kalau misalkan antum tulis di buku kalian ya, ini kalian tulis ya. Misalkan sekarang ini pertemuan itu bahas bait yang keberapa gitu ya. Karena penting. Ya. Untuk Pak Hanif kan udah punya bukunya ya, bisa melihat daripada syarahnya itu secara full. Dari syarah pertama sampai dengan bait yang ke-61. Nah, kita masuk ke bait yang ketiga. Kata Imam Al-Jamzuri ya radhiyallahu anhu, beliau berkata pada bait yang ketiga ini,
Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, ini ya. Wa ba'du. Sering dengar ya kata wa ba'du. Sama ba'd. Pernah dengar gak? Sering. Ya, barusan anak ngomong ya. Wa ba'du. Wa ba'du artinya apa? Dan setelah itu. Nah, wa ba'du ini seringkali untuk orang-orang Arab atau mungkin kalian pernah mendengar ketika pidato ya awal-awal gitu ya. Itu ada kata amma ba'd. Amma ba'd apa itu? Nah, itu adalah kalimat atau kata pemisah ya antara pembukaan dengan isinya. Gitu. Jadi wa ba'du ini pemisahnya. Jadi kalau misalkan ada kata, misalkan udah disebutkan wa ba'du, berarti setelah itu adalah isinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu ya, antum lagi ada pidato atau apa gitu ya, pembukaannya lama banget nih, aduh, langsung aja teriak amma ba'd gitu, biar langsung ke intinya gitu maksudnya. Ya, biasanya kan ada tuh orang yang pidatonya pembukaannya lama gitu ya. Udah, antum langsung teriak aja amma ba'd gitu. Nah, kalau daripada itu. Jadi amma ba'd ini adalah pemisah bagi pembukaan dan isinya gitu. Ketika di anak pas awal-awal itu kan ada amma ba'd gitu ya, langsung fa inna tadi fa ya ahbabullah gitu ya. Nah, kalau di sini amma ba'd wa ba'du setelah itu adalah hadzal nazmu. Nah, beliau ini kalau misalkan orang Arab itu ya ketika dia itu apa namanya? Setelah amma ba'd atau wa ba'du itu biasanya didahulukan huruf fa. Huruf fa. Kalau beliau enggak nih, hadza. Gitu. Hadza. Harusnya fa hadza. Fa hadza. Kenapa beliau nggak nulis? Alasannya adalah biar pas dengan nazomnya. Nazom ini adalah baitnya nih ya. Bait ini. Jadi bait itu ada apa iramanya gitu ya. Iramanya itu disebut dengan bahr. Gitu. Nah, kalau yang beliau pakai ini baharnya bahar rojaz. Yang dimana rumusnya itu adalah mustaf'ilun, 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 lalu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi mustaf'ilunnya pertama 3 kali, jadi yang bait pertamanya, lalu yang keduanya itu mustaf'ilun juga 3 kali. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau misalkan antum masukkan gitu ya, kalau misalkan nggak pakai fa nih ya, wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, itu nyambung. Tapi kalau antum tambahkan fa itu jadi nggak nyambung. Wa ba'du fa hadan nazmu lil muridi, ya jadi nggak nyambung tuh. Gitu. Jadi untuk meyampaskan lah antara nazamnya kayak gitu. Beliau sebenarnya kalau misalkan kaidahnya berarti harus pakai fa gitu ya. Setelah wa ba'du. Jadi kalau misalkan antum lagi pembukaan nih, antum sebutkan amma ba'd, berarti habis itu fa. Fa ya ahbaballah atau fa inna astaqal hadis gitu ya. Pakai fa depan. Kayak gitu. Nah, ini hadza. Hadza itu berarti ini an-nazmu, nazmu itu nazm tadi ya. Nazm itu syair. Ya. Syair itu ini seperti ini syairnya. Jadi kalau penjelasan dari syair itu disebut syarah. Ya, seperti yang antum pegang bukunya Ustadz Alil Fadli itu adalah syarah. Syarah Tuhfatul Atfal atau penjelasan dari syair ini. Gitu. Ya, penjelasan dari syair ini. Nah, kalau dari penjelasan lagi dari si syarah ini itu disebut hasyiah. Ya, jadi syair dijelasin oleh apa? Oleh syarah. Penjelasan detail dari syair itu adalah syarah. Terus penjelasan detail dari syarah itu adalah hasyiah. Gitu. Ya, kalau misalkan sekarang nih, ini kan bait nih, atau syair nih. Itu dijelasin di bukunya Ustadz Laila Fadli, yaitu syarah disebutnya. Kayak gitu. Nah, tapi beliau belum ada nih hasyiahnya, atau penjelasan detail-detailnya, gitu. Mungkin antum mau buat nanti gitu ya, saat insya Allah. Misalkan hasyiah Hanif Arswendo atas syarah Lailif Al-Fadli. Masya Allah. Itu siapa tahu ya. Itu penjelasan detailnya. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya lil muridi. Nah, ini murid ya. Murid itu dari bahasa Arab. Artinya adalah orang yang menginginkan sesuatu. Menginginkannya adalah apa? Ilmu. Atau bagi orang para penuntut ilmu. Kalau di sini kan jamak ya. Jadi murid itu dari bahasa Arab artinya adalah orang yang menginginkan ilmu. Gitu. Fi pada an-nuni nun wa tanwini dan tanwin wal mududi dan ma'ad. Nah, jadi syair beliau menjelaskan nih secara umum ya.
dari isinya dari syarah Tuhfatul Atfal ini mengenai huruf nun, tanwin dan mad. Tapi tidak hanya ini saja ya, seperti yang tadi Ana sampaikan di awal tuh yang di silabus itu ada mim sakinah, ada lam sakinah, ada mutaqaribain, mutajanisain sampai dengan mad lazim kayak gitu. Nah, di sini cuman dijelasin atau disampaikan nun, tanwin dan mad ya sebagai apa ya? Perwakilan aja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bait yang berikutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bingung? Ya apa tuh? Pengen tahu aja sih Pak yang terkait waba'du. Nah itu kan ada yang pengucapannya waba'ad gitu atau Iya, waba'du. betul. Nah itu bedanya nggak Pak? Ada mati di situ gitu. Iya, biasanya kalau yang waba'du itu dia itu untuk mewasolkan. Ya, sebenarnya sama saja. Kalau yang waba'ad itu kan berarti disukunkan kan? Amma ba'ad. Nah, berarti berhenti di situ. Jadi yang harokat terakhirnya kan gak diucapin. Yang seperti Anda sampaikan sebelumnya bahwa orang-orang Arab biasanya mengawali sesuatu dengan harokat dan akhirnya dengan sukun. Jadi kalau misalkan itu berhenti di situ berarti harus sukun. Amma ba'ad. Udah. Itu ya. Berarti kalau yang itu berarti udah ngerti dia. Kecuali kalau misalkan dia berhenti amma ba'du. Nah, berarti dia belum ngerti tuh. Bahwa kalau misalkan orang Arab itu biasanya mensukunkan huruf terakhirnya. Kalau pengen berhenti di situ. Tapi kalau di sini kan di nazomnya ini kan dia harusnya lanjut gitu ya. Wa ba'du hadza gitu ya. Jadi langsung. Jadi dunya dibaca. Kayak gitu. Oh iya Pak. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup ya. Baik, kita lanjut. Nama kitabnya nih. Nah, nama kitabnya apa? Kalau dari yang kita sering bilang ya. Syarah Tuhfatul Atfal. Nah, kalau dari syairnya apa nih? Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Samaituhu bi Tuhfatul Atfali an Syaikhinal Mihyi dzil Kamali." Nah, samaituhu aku telah menamainya ya. Siapa Al-Imam Al-Jamzuri? Beliau menamainya apa? Bi dengan Tuhfatil Al-Fali, Al-Tufali. Ya, artinya ini apa arti Tuhfatul Atfal? Hadiah, pemberian untuk anak-anak. Gitu. Jadi arti syarah atau Tuhfatul Atfal itu adalah hadiah untuk anak-anak. Gitu. Nah, jadi ini untuk anak-anak sebenarnya. Ya, kita anak-anak ya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi ini sama seperti ini, misalkan apa ya? Makanan atau bedak gitu ya. Bedak kalau bayi kan kita bisa buat orang dewasa juga. Tapi kalau bedak dari orang dewasa nggak bisa buat bedak bayi gitu kan. Nah, kalau ini kan berarti kan untuk anak-anak berarti bisa buat orang dewasa juga lah gitu. Oke, boleh ya. Jadi itu artinya. Jadi kalau antum ditanya, antum belajar asyara apa? Asyara Tuhfatul Atfal. Artinya apa sih itu? Nah, hadiah pemberian untuk anak-anak. Gitu. Nah, asyara Tuhfatul Atfal ini nanti kita lihat ya. Sebelumnya tadi Afwan untuk pembahasannya kan tadi mengenai nun, tanwin dan mad tadi ya. Nah, itu berarti mengawalinya dengan hukum-hukum ya. Gitu. Jadi tidak diawali dengan makhraj dan sifat. Itu beda beda apa namanya? Syair ya. Kalau yang kita bahas ini kan Tuhfatul Atfal. Kalau yang kemarin yang makhraj sama sifat itu adalah pembahasan Muqaddimah Jazari gitu. Ya. Jadi Tuhfatul Atfal ini diawalinya dengan pertemuan dua huruf ya, hukum. Bukan makhraj dan sifat gitu. Oleh karena itu pendidikan-pendidikan di Indonesia itu mengikuti ini gitu ya. Mengikuti syarat Tuhfatul Atfal ini di mana diawali dengan nun sakinah dan tanwin. Kayak gitu. Ya kan sering kan yang tadi di silabus kan yang nun sakinah, tanwin, mim mati itu sering banget dipelajari di Indonesia di sekolah-sekolah Indonesia gitu ya. Sama TPA atau mungkin sekolah-sekolah Islam kayak gitu. Ya. Nah, kenapa pertanyaannya kok kita mengawali dengan itu? Kenapa kita nggak awali dengan makhraj dan sifat gitu? Ya ini tadi ya mengikuti dengan ini. Dimana kalau misalkan Tuhfatul Atfal itu sebenarnya itu memang untuk anak SD gitu. Sedangkan untuk yang sifatul huruf dan makhrajul huruf itu untuk tingkatan SMP dan SMA gitu. Karena itu kan penjelasannya kan detail ya. Kalau misalkan anak SD kayaknya kurang ngerti untuk bisa jadi bingung gitu ya. Jadi makanya itu dimudahkan untuk langsung aja deh. Untuk langsung contohnya aja misalkan mati ketemu ini bunyinya seperti ini gitu. Untuk memudahkan aja sebenarnya. Tapi penting untuk mengerti makhraj dan sifat gitu.
Ya, kenapa di syarah tufatul hafal ini mengawali dengan nun sakinah gitu? Kenapa nggak langsung makhraj dan sifat gitu? Hmm. Nah, alasannya karena mereka pasti ya kurang lebih paling udah ngerti ya kalau anak-anak orang Arab gitu ya mengenai sifat dan uh, makhrajnya gitu. Tapi kan kalau kita kan enggak ya. Gitu. Jadi alasannya kenapa beliau mengawali dengan nun sakinah mungkin itu ya karena orang-orang Arab itu sudah mengerti mengenai sifat dan makhraj cara mengeluarkan hurufnya. Gitu. Karena itu kan bahasa mereka. Kalau kita kan enggak ya beda. Nah, dari Syekhuna, guru kami, kemarin siapa namanya gurunya? Beliau, di sini ada nih. Al-Mihi ya. Beliau Al-Mihi. Kalau nama lengkapnya di buku, jadi Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamid bin Umar bin Najib bin Fadisi Al-Mihi. Gitu. Itu nama lengkapnya. Jadi kalau singkatnya di sini Al-Mihi. Yang terkenalnya itu beliau dikenal dengan nama Al-Mihi. Jadi Al-Kamali, yang sempurna. Gitu. Jadi beliau ini di dalam syairnya beliau apa namanya menyebutkan bahwa gurunya itu yang sempurna. Sempurna di sini bukan sempurna seperti Allah ya, bukan ya. Ini sempurna dalam segi makhluk ya, segi manusia gitu. Karena berdasarkan apa para sejarah gitu ya, gurunya ini adalah orang yang itu semuanya bagus, mulai dari fisiknya, ilmunya, sifatnya, akhlaknya itu bagus semua gitu. Jadi oleh karena itu beliau menyebutnya sebagai orang yang sempurna gitu, udah ganteng gitu ya. Terus ilmunya wah mumpuni ya luar biasa dan juga akhlaknya paling penting juga bagus kayak gitu ya. Jadi nggak cuma ganteng doang, tapi semuanya gitu ada ilmunya juga ada akhlak. Gitu. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu ya? Mudah-mudahan kita termasuk ya gitu ya. Amin. Berusaha ya. Jadi bukan hanya ilmunya ada gitu, tapi akhlaknya ya buruk ya itu salah ya. Jadi seperti yang kemarin disampaikan ya Ustaz Nuzul Zikri bahwa ilmu kan eh, apa namanya tujuan utamanya adalah kepada akhlak. Gitu. Misalkan ilmunya tidak bermanfaat berarti kan lihat akhlaknya itu buruk berarti pasti. Tapi kalau ilmunya bermanfaat pasti akan berpengaruh kepada akhlaknya. Gitu. Oke. Itu ya untuk syair atau bait yang keempat ini. Ada pertanyaan mungkin? Pak, terkait yang tadi sudah dijelaskan kan, kalau pembelajaran yang sekarang ini kan kan lebih mudah daripada yang sebelumnya ya, yang belajar sifatul huruf. Iya. Nah, kenapa kita belajar yang sulit dulu baru yang mudah gitu? Cara kita nih Ya, yang kita pelajari saat ini yang di apa namanya nih di komunitas kita ini ya sekarang ya. Ya, kenapa kita awali dengan sifat dan makhraj ya karena anak apa nah yakin kalian itu bisa untuk paham tentang itu kan. Gitu. Kan kalau misalkan untuk anak SD nih, misalkan anak SD gitu ya. Itu untuk nyampein itu kayaknya susah gitu pahamnya. Kayak gitu. Tapi bisa juga, tapi butuh apa namanya waktu dan usaha yang lebih. Ini anak aja yang di bawah nih anak-anak di sini ya untuk belajar makhraj dan sifat itu butuh waktu lama untuk pahamnya. Itu. Kadang lupa lagi apa itunya sifatnya makhrajnya kayak gitu. Kalau misalkan antum kan sekarang ya orang udah dewasa mungkin perkembangan otaknya itu udah cepat, udah mulai matang gitu ya, udah matang bahkan kayak gitu. Maka mudah untuk bisa menerima ini. Jadi alasannya adalah ya karena itu. Saya kira dan yakin bahwa pasti antum bisa mempelajari dan memahami dari makhraj dan sifatnya. Karena kalau misalkan sebenarnya emang bagusnya gitu dari makhraj dan sifat dulu. Gitu. Karena kan kalau orang Arab kan sebenarnya kan udah paham ya. Jadi otomatis kalau misalkan masuk ke yang syarat tepat apa ini udah ngerti gitu. Ya. Karena memang bahasa mereka. Tapi kalau kita kan kita butuh belajar makhraj dan sifat dulu nih. Gitu. Kayak nanti misalkan contoh di syarah beliau nih nanti ada mutaqoribai, mutajanisai. Nah, bahkan nun sakinah dan tanwin itu akan berpengaruh juga dari makhraj dan sifatnya. Kalau antum udah paham makhraj dan sifatnya, nanti antum oh iya ternyata bunyinya an itu karena ada makhrajnya gini loh. Nah, nanti akan berhubungan dengan sifat dan makhraj itu.
Jadi biar paham dulu, biar lebih mudah. Jadi mungkin saran Ana mungkin untuk pendidikan Indonesia dari ini dipahamin dulu dari makro dan sifatnya dulu. Meskipun mungkin butuh waktu dan usaha yang lama ya gak apa-apa gitu. Karena itu paling penting. Kalau misalkan udah kebentuk gitu ya, jadi dia contohnya misalkan udah tua kayak sekarang, banyak yang orang tua itu susah ngucapin huruf ro gitu, mulutnya tidak manyun. Karena udah kebentuk dari dulu itu kayak gitu, dimanyunin. Nah itu kan jadinya repot ya. Gitu. Jadi perlu untuk pemahaman dari awal, dari dini, sejak dini. Anak saranin mungkin seperti itu. Oke. Oke. Baik. Kita lanjut ke bait yang ke berapa tadi? 5 berarti. Nah, jadi namanya ini untuk yang lengkapnya itu adalah Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Gilman itu artinya anak-anak juga sebenarnya ya. Jadi hadiah untuk anak-anak dan anak-anak di dalam tajwid Quran. Atau di naskah lain adalah Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Ilmi Tajwid gitu. Tapi yang sering dipakai itu judulnya ini, yang atas dibandingkan yang bawah gitu. Karena mungkin kurang pas kalau yang bawah gitu. Jadinya orang lebih senang yang atas gitu. Jadi lebih gampang untuk diucapin gitu. Nah, Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamid bin Umar tadi ya gurunya Al-Mihi gitu. Nah, untuk pahala dan balasan kita lihat untuk bait yang berikut ya. Ini bait yang ke-5 berarti ya. Oke. Arju bihi ayyan fa'at tulaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, arju aku berharap ya, Al Imam Al Jamzuri berharap bihi dengan syair ini an yanfa'a dapat bermanfaat at-tulaba para penuntut ilmu ya. Wal ajra dan mendapatkan balasan, wal qabula dan diterima, was thawaba dan mendapat pahala. Ya. Jadi di terakhir muqaddimahnya beliau menyampaikan bahwa berharap untuk syair ini ya agar bermanfaat ilmunya kayak gitu. Ya bermanfaat itu berarti bisa apa namanya dipraktekkan bagi para penuntut ilmu. Jadi nggak cuma di teori aja tapi juga bermanfaat di kesehariannya. Ketika membaca pun dipakai ilmunya kayak gitu. Nah, ini ada kata ajar dan wasawab. Ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia ditranslate itu sama-sama pahala. Ajar sama sawabnya itu kalau ditranslate sama-sama pahala. Kira-kira antum tahu nggak apa bedanya antara ajar dan sawab? Padahal ditranslate itu sama-sama pahala. Jadi mendapat pahala dan mendapat pahala lagi itu yang bawah. Gitu. Tapi anaknya sudah ganti gitu ya balasan. Alasannya apa kira-kira? Bedanya apa ya? Kalau yang atas itu ajar itu pahalanya itu didapat karena kita itu melakukan sesuatu gitu. Kita ngelakuin sesuatu dulu nih, baru kita dapat pahalanya. Contoh misalkan kita ngelakuin sholat dulu, baru kita dapat pahala. Gitu. Misalkan antum ya, Pak Wendo gitu, Pak atau Hanif gitu, suruh ke Kaurong gitu, misalkan gitu. Nanti dikasih duit misalkan gitu. Karena udah enggak ya. Cuma dulu masih kecil. Gitu, itu dikasih balasan. Nah itu namanya ajar. Jadi kita ngelakuin sesuatu dulu, baru kita dapat balasannya. Nah itu pahalanya itu disebut ajar. Tapi kalau misalkan yang tawab, itu kita tanpa melakukan sesuatu, kita udah dikasih. Ya, misalkan Pak Hanif gitu ya, baru bangun tidur, tiba-tiba dikasih kue atau dikasih uang gitu sama orang tua atau siapa gitu ya. Nah itu tanpa itu melakukan sesuatu gitu. Tiba-tiba kok dikasih gitu ya. Nah itu namanya tawab. Pahalanya dikasih tanpa kita melakukan sesuatu. Gitu. Jadi Al-Imam Al-Jamzuri berharap ya balasan pahalanya itu dari kita mempelajari syair ini bukan hanya balasan ketika kita mempelajarinya, langsung kita dapat pahala. Tapi juga kita mendapatkan pahala yang mana itu tanpa kita melakukan sesuatu itu. Contoh misalkan ya, ketika ada guru kita yang ngajar gitu ya, terus kita praktekkan gitu ya, kita praktekkan tiap hari gitu. Nah, ketika kita praktekkan kita kan dapat pahala juga tuh. Tapi guru kita juga dapat pahala, meskipun guru kita itu lagi diem, lagi santai, lagi tidur gitu ya. Nah itu, jadi pahalanya beliau menginginkan bukan hanya kita melakukan, tapi juga meskipun kita lagi diam, kita lagi tidur, atau mungkin kita lagi ngapain gitu ya, tapi kita dapat pahala juga ya gitu. Atau bahkan ketika kita udah mati gitu. Nah ketika udah mati juga bisa dapat juga ya namanya pahala jariah. Gitu. Ya.
Maka itu penting ya untuk kita. Nanti kalau misalkan untuk udah bisa nih, antum ngajar gitu ya. Ustaz ajarin lah siapa mungkin istri antum atau nanti ya. Dikit lagi kan ya. Nanti anak-anak antum, adik antum gitu ya. Kayak gitu. Ya, dipraktekkan diajarkan. Biar nanti ilmunya bisa bermanfaat. Kayak gitu. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Aman ya? Insyaallah. Insya Allah. Oke. Jarak cukup? Teh ini cukup juga? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan kita akhirin ya. Oke. Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Oke, sebelum itu untuk next materi kita nanti masuk ke Nun Sakinah dan Tarwid ya. Nun Sakinah dan Tarwid. Nah ini udah masuk pembahasan nih. Asik yang ntar. Jadi kalau misalkan udah anda bahas nanti ketika talaki nah asik diajar. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Wayakum Pak. Oke.